Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 7? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, untuk pertemuan hari ini saya akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks fabel. Oke, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mempelajari atau menyimak materi ini, maka diharapkan mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Nah, ini ada salah satu potongan surat Al-Maidah ayat 6, yaitu di mana di sini diterangkan bahwa dalam melakukan sholat hendaklah kita melakukan secara berurutan, basuh muka, tangan sampai ke kedua mata kaki. Nah, kemudian ada apa sih atau ada berapa sih struktur dari teks fabel? Nah, struktur teks fabel itu terdiri dari 4. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, orientasi. Seperti yang sudah kalian ketahui, kalau orientasi itu adalah bagian dari awal suatu cerita, pengenalan suatu cerita. Biasanya dia memperkenalkan tokoh, latar, tempat, ataupun waktu. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada contoh yang namanya paragraf orientasi. Nah, di situ kita bisa tahu nih, kira-kira dia memperkenalkan apa sih di orientasi tersebut, ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada komplikasi. Nah, kalau komplikasi ini dia lebih kepada konflik atau permasalahan yang muncul antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Biasanya komplikasi ini juga dia sampai menuju kepada puncak masalahnya atau ke klimaksnya, ya. Jadi di sini tuh lebih ada seperti masalah perseteruan. Selanjutnya ada resolusi. Setelah tadi ada permasalahan, maka ada yang namanya resolusi. Nah, kalau resolusi itu dia lebih kepada pemecahan masalah, ya, penyelesaian dari masalah yang sudah terjadi tadi di bagian komplikasi. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya koda. Nah, kalau koda ini adalah bagian terakhir dari suatu fabel. Biasanya dia tuh berisikan perubahan karakter. Misalnya, dari yang karakternya dia jahat, dia berubah menjadi baik. Dan di koda juga terdapat yang namanya pelajaran hidup yang bisa diambil oleh si pembacanya. Atau kita sebut sebagai pesan yang tersimpan dalam cerita tersebut. Jadi ingat, kalau struktur fabel itu terdiri dari 4. Yang pertama orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Dan posisi antara struktur satu dengan yang lainnya tidak boleh tertukar. Dia harus berurutan, sistematis ya. Nah, kemudian lantas ada kebahasaan apa saja sih di teks fabel ini? Nah, kebahasaan teks fabel itu dibagi ke dalam 6. Ada kalimat langsung, tidak langsung, seru, kata sandang, kata hubung waktu, dan kata depan. Baik, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada kalimat langsung. Ketika kalian tahu namanya kalimat langsung, berarti adalah diucapkan langsung oleh si pembicaranya. Biasanya kalimat langsung itu ditandai dengan yang namanya tanda petik 2, ya. Nah, kemudian di kalimat langsung ini ada 3 tipe. Yang tipe pertama adalah kalimat pengiring yang terletak di belakang. Ya, yang pertama kalimat pengiring terletak di belakang. Lalu kedua, kalimat pengiring terletak di awal. Baru disebutkan kalimatnya. Lalu yang terakhir ada kalimat pengiring yang berada di tengah kalimat. Jadi awal mulanya diberikan dulu kalimat, diberikan dulu ucapannya, baru ada kalimat pengiringnya. Dan dilanjutkan lagi dengan yang namanya kalimat. Apa sih kalimat pengiring itu? Kalimat pengiring itu adalah penanda siapa yang berbicara, penanda siapa yang berteriak, penanda siapa yang berseru. Contohnya berarti kalau di sini adalah ulu berteriak. Ini adalah kalimat pengiringnya,
ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau ada kalimat langsung berarti ada kalimat tidak langsung. Nah, kalau kalimat tidak langsung ini dia tidak menggunakan tanda petik, ya. Lalu intonasi membacanya pun datar, seperti memberikan suatu info, memberikan suatu pernyataan, memberitakan, menginformasikan. Itu namanya kalimat tidak langsung. Dan terdapat perubahan kata ganti orang. Contohnya apa? Misalkan di kalimat langsung tadinya adalah kata ganti aku. Nah, ketika dirubah menjadi kalimat tidak langsung, maka dia bisa berubah menjadi kamu atau bahkan bisa menjadi dia. Itu, ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya kalimat seru. Nah, kalau kalimat seru ini dia berisikan tentang pengungkapan rasa hati, ya. Nah, contohnya apa? Oh, ya, wah, aduh, kasihan, amboy, asik. Nah, biasanya di kalimat seru ini setelah kata serunya diberikan tanda koma, ya. Diberikan tanda koma. Kemudian kalau kata sandang. Nah, kalau kata sandang itu dia berisikan si dan sang. Dan penulisan kata si dan sang itu tidak perlu kapital, cukup huruf kecil saja, kecuali nama pengikutnya. Si kancil berarti kaknya kapital, si kecil kaknya adalah kapital. Jadi kalau kata sandang kalian hanya perlu mencari kata si dan sang. Yang selanjutnya ada kata hubungan waktu. Nah, kalau kata hubungan waktu itu dibagi 3. Ada waktu permulaan, waktu bersamaan, waktu berurutan. Apa sih Bu bedanya ketiga waktu itu? Bedanya adalah ketika waktu permulaan itu biasanya digunakan ketika awal mula cerita. Awal mula cerita itu dibuat. Contohnya sejak, semenjak, sedari. Tapi kalau misalkan waktu bersamaan berarti ada kegiatan, ada peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Contohnya pakai kata apa? Sewaktu, tatkala, sementara, ketika, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, hubungan waktu berurutan. Nah, kalau ini beda dengan tadi bersamaan. Kalau bersamaan itu adalah dua peristiwa yang terjadi sekaligus, tapi kalau berurutan itu ada dua peristiwa yang terjadi secara bertahap, secara berurutan. Misalkan contohnya ada kata sebelum, sesudah, setelah, seusai, ya. Oke, yang terakhir ada kata depan. Nah, kalau kata depan ini dia contohnya adalah kata di dan pada. Ya, ingat digunakan ketika nama tempat harus dipisah. Ya, di warung, di hutan, di tengah perjalanan. Itu penulisannya pasti dipisah ya. Oke, cukup sekian penjelasan untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat, dan sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.